Bitcoin masih memantul dari level supportnya dan juga Bitcoin dominance mulai menunjukkan tanda perlemahan. Saat muncul tanda seperti ini itu biasanya kita nggak lama lagi akan memasuki ke alt season. Apakah sekarang udah aman untuk serok masuk market atau justru market masih berpotensi untuk turun karena Mt. Gox setiap harinya itu ngedam Bitcoin dan juga investor di Bitcoin ETF seminggu belakangan itu juga ngedam dengan jumlah yang cukup besar. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya dengan singkat, padat dan juga jelas. Jelas banget tuh ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tepatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi kalau kalian nggak ingin ketinggalan analisis yang faktual, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepetan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau nggak suka sama videonya, dislike aja. Supaya algoritma YouTube nggak akan nampilin video dari channel Cuan Kripto lagi. Bukan saya yang rugi. Dan buat teman-teman di sini yang ingin bergabung ke grup membership Cuan Kripto, kita di sana ngebahas ada banyak koin, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, Shiba, PP, dan lain-lain. Berikut jika ada kesempatan untuk masuk market, saya sharing di harga berapa saya masuk market ya. Itu semua tersedia di grup ya. Yang berminat join grup nanti di akhir video dijelaskan. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal bagi rekan-rekan kita di sini yang merayakan ya. Semoga kita terus hidup dalam harmoni dan damai. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat sedikit dari data on-chain ya. Di on-chain data, sejak tanggal 5 Desember setelah Bitcoin melewati 100.000, wallet dari Mt. Gox setiap harinya itu mengirimkan 200-300 Bitcoin. Kelihatannya Mt. Gox sedikit demi sedikit udah mulai ngejual nih. Tapi yang mereka jual itu masih sedikit ya. Ini masih 3.600 Bitcoin. Dan masih menyisakan 36.000 Bitcoin. Agak sedikit nostalgia sedikit nih. Isunya dulu itu tahun 2017 akhir, di bulan Desember juga seperti sekarang nih ya. Yang menyebabkan bull run berakhir itu karena hackernya Mt. Gox ngedam 60.000 Bitcoin. Mulainya itu dari bulan Desember 2017 sampai Juni 2018 kalau nggak salah. Tapi itu kasus isu dulu ya. Harusnya sih nggak ada hubungannya sama keadaan market sekarang. Dari segi on-chain lainnya, di Bitcoin ETF itu seminggu belakangan banyak merahnya ya. Ini artinya ada banyak investor yang ngejual. Uniknya, walaupun di Bitcoin ada banyak aksi profit taking, tapi dari Ethereum ETF-nya, sejak awal bulan itu justru malah jauh lebih banyak positifnya nih. 90% itu positif inflow ya. Ini artinya kepercayaan investor itu udah mulai menguat terhadap Ethereum. Sekaligus kalau kita ngeliat di sini itu udah mulai ada rotasi atau perpindahan money flow dari Bitcoin ke Ethereum. Ini tandanya itu udah mendekati ke alt season ya. Jalan menuju ke alt season itu kan pertama dari Bitcoin nih. Setelah dari Bitcoin mulai ada perpindahan money flow ke Ethereum. Saat mulai ada perpindahan money flow ke Ethereum itu berbarengan juga biasanya sama koin-koin large cap mulai ada sedikit kenaikan. Dan ketika money flow-nya itu dari Ethereum udah pindah ke large cap, biasanya resistance besar di koin-koin large cap ini akan di breakout. Lalu biasanya itu nggak lama setelahnya koin-koin small caps atau koin-koin micin itu naik dengan signifikan. Tanda-tanda menuju ke alt season ini udah semakin jelas sih. Terlebih kalau kita ngeliat dari Bitcoin dominance ini udah mulai ada kelihatan tanda bearish. Mungkin aja nggak lama lagi kita akan memasuki ke alt season. Terus, apa sekarang itu merupakan waktu yang tepat untuk masuk market lagi atau serok? Sebelum masuk ke teknikalnya, kita lihat dari sentimen pasar dulu ya. Pertama itu dari Bull and Bear Index. Sentimen Bull and Bear Index ini sentimennya yang agak berbeda ya daripada Fear and Greed Index yang biasa kita lihat di sini. Karena kalau kita ngeliat sentimen Bull and Bear Index, sentimen ini tuh diambil dari berbagai macam situs dan juga forum kripto menggunakan data scraping AI untuk ngelihat percakapan antar pengguna di forum tersebut. Sentimen di bawah 0,5 itu artinya kebanyakan percakapan di luar sana itu bearish. Skor yang terbentuk di sini itu 0,33 ya. Angkanya ini di bawah netral dan cenderung bearish. Kalau dari segi Fear and Greed Index, sentimen market itu masih dipengaruhi oleh greed atau keserakahan. Harap waspada ketika market itu udah masuk ke fase greed, apalagi sampai ke extreme greed dari minggu lalu sampai beberapa bulan lalu ya. Kebanyakan orang itu mulai nggak rasional. Lebih banyak orang yang FOMO takut ketinggalan. Padahal kalau di fase extreme greed itu harusnya waspada. Karena di fase extreme greed itu kebanyakan player besar
gampang banget untuk ngebuang barang dan membuat banyak retail nyangkut. Setelah sentimen market, kita ngeliat dari sentimen trader ya, dari futures market, yaitu funding rates. Yang kita lihat di sini funding rates itu termasuk normal atau netral. Jadi ini artinya masih aman, pergerakan harga itu nggak ada indikasi manipulasi. Lalu selanjutnya kalau kita ngeliat dari liquidation heat map, ada cukup banyak liquidity itu di range 99.500-an yang terdekat sekarang nih. Liquidation heat map ini cenderung menjadi area magnet untuk defisit ya, karena harga itu cenderung tertarik dan tertahan di area yang terdapat banyak liquidity. Lalu kalau kita ngeliat dari large order, terdekat ada order tebal itu mulai dari 99.500. Di area tersebut untuk short term ada sedikit order jual ya, dan juga digenap angka $100.000. Tapi saya kalau ngeliat dari jumlah ordernya ini relatif nggak terlalu besar sih, hanya sekitar 24 dan 73 Bitcoin saja. Harus ini dengan mudah bisa di breakout. Lalu kalau dari order bookmap, ada order yang lumayan tebal itu di kisaran 106.500, tapi yang terdekat itu di kisaran pas angka $100.000. Lalu kalau untuk teknikalnya gimana? Yuk langsung kita lihat ke chartnya. Kemarin Bitcoin itu masih tertahan di area support 91.600-an ya. Update sebelumnya itu saya udah ngejelasin, selama Bitcoin masih di atas 91.000, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tanda bahaya baru muncul itu kalau Bitcoin drop di bawah 91.000. Di sini kita lihat itu Bitcoin berhasil memantul nih ya. Walaupun sekarang Bitcoin masih terbentuk ada bearish divergence, ngelihat dari price action seperti ini itu kemungkinan besarnya output dari bearish divergence ini hanya terjadi konsolidasi aja ya, nggak sampai terjadi bearish price action. Yang sedikit agak mengkhawatirkan dari segi daily time frame, konsolidasinya Bitcoin ini itu terbentuk seperti pattern right angle ascending broadening wedge. Wah, apaan tuh? Pattern ini biasanya itu muncul saat uptrend. Right angle ascending broadening wedge ini mencerminkan meningkatnya keraguan-raguan pada investor. Untuk yang awam, jika pola ini tidak di-spot atau tidak diketahui dengan cepat, pergerakannya itu kelihatannya random. Padahal pola atau pattern seperti ini itu sering banget menjebak banyak investor. Dari segi statistik, saat terjadi ascending broadening wedge seperti ini mirip banget gambarnya ya sama yang terjadi di Bitcoin ini. Secara statistik itu 70% kasusnya merupakan bearish exit. Di 90% kasusnya, pola ini itu targetnya tercapai menggunakan teknik dari tinggi pola triangle-nya. Nah, ada notes untuk pola ini. Poin yang pertama ini itu merupakan reversal pattern. Pergerakannya itu atau targetnya itu akan jauh lebih besar jika exit dari patternnya itu merupakan pattern bullish. Nah, menarik nih ya. Berdasarkan dari data statistik, target dari ascending broadening wedge ini itu jauh lebih besar kalau exitnya bullish contohnya nih ya. Untuk mengukur targetnya, misal pola ini itu exitnya bullish, tergambarkan dengan jelas pola ini itu memiliki trendline resistance yang dinamis ya. Kita gambarkan misalkan terjadi breakout di kisaran area sini, ini di akhir tahun ya. Untuk mengukur tinggi breakoutnya atau target breakoutnya jika pattern ini itu breakout ke atas, targetnya itu ke kisaran 139.000 US dollar. Hanya saja pattern ini itu kebanyakan merupakan pattern yang bearish ya, dan secara statistik itu 70% di kasusnya merupakan bearish exit. Sedangkan untuk bearish exitnya kalau kita ukur targetnya berdasarkan statistik itu setengah dari tinggi patternnya. Di pusat data lain itu ada yang menunjukkan 57% sampai dengan 70% dari tinggi triangle-nya. Supaya gampang kita ambil 50% atau setengahnya ya. Dan kalau kita ukur target right angle broadening wedge ini jika terjadi bearish exit, itu setengah dari tiang ini. Jadi misalkan panjang tiangnya atau tinggi triangle-nya itu sekitar 19%, target dari right angle ascending broadening wedge ini jika terjadi bearish exit, targetnya itu di sekitaran 83 sampai 85.000. Dan berdasarkan statistik ini 91% akan mencapai target jika terjadi breakout. Artinya ini tuh cukup akurat ya dari segi target dan juga persentase performa polanya ini. Saya nggak bilang Bitcoin akan turun ya. Mustahil ada manusia yang bisa tahu. Pakai logika dasar kita. Kalau ada orang yang bisa ngelihat masa depan, dia akan jadi orang yang paling kaya di dunia ini. Para profesional di ranah seperti ini itu mau masuk market dan keluar marketnya berdasarkan probability. Semua ini tuh game tentang probability ya. Jadi sebagai profesional itu akan ngelihat lebih besar mana kemungkinannya untuk harganya naik ataupun turun. Nah, dengan informasi tersebut mereka menggunakannya untuk mengambil keputusan
keputusan di market. Sudah pasti ya, dengan resiko yang terukur dan juga potensi reward yang maksimal. Jadi di ranah seperti ini itu nggak ada yang namanya tebak-tebakan harga mau naik ataupun mau turun. Hal penting seperti itu yang membedakan para profesional dan para retail yang sering nyangkut. Jadi seenggaknya kalian paham nih ya cara kerja market. Jangan mau dibodoh-bodohi sama orang yang ngaku bisa tahu harga akan naik atau akan turun. Jadi untuk short term mungkin sekitar 2-3 minggu ke depan di daily time frame nih ya. Target dari right angle ascending golden wedge ini itu antara di 139.000 atau 140.000 nih ya. Dan yang probability cukup besar itu terjadi bearish exit, yaitu di sekitaran range 83 sampai 85 ribuan. Ini untuk target dari right angle ascending golden wedge ini. Probability cukup besar terjadi seperti itu ya. Saya ngomongin berdasarkan statistik. Kalau kalian nggak suka sama kebenaran ya udah dislike aja videonya. Supaya kedepannya nggak ketemu lagi video dari channel Cuan Kripto. Karena di channel ini itu kita ngebahas apa adanya tentang keadaan market, bukan ngasih halusinasi dan harapan seperti Moon Boys lainnya. Jadi dua tempat ini sebagai target medium term. Lalu kalau untuk short termnya, saya ngelihat di sini itu lebih spesifik di time frame 1 jam nih ya. Ini mulai ada perubahan struktur market nih, yang sebelumnya dari downtrend udah mulai kelihatan ada pembalikan arah uptrend. Tapi ini masih baru awal aja ya. Mungkin 1-2 hari ke depan masih akan ada sedikit kenaikan ya. Probability cukup besar di sini itu terbentuk ada impulsive wave nih kalau dihitung dari early wave. Sekarang lagi menuju penyelesaian wave kecil dari wave 5 ya. Karena sebelumnya itu kan secara gambaran besar ini agak downtrend ya. Dan impulsive wave ini bisa terbentuk sebagai correction wave dari wave yang lebih besar. Contohnya ini bisa terbentuk sebagai ABC corrective wave dari wave yang lebih besar nih ya. Tapi kita nggak perlu pusingin hal itu. Untuk short term masih berpotensi ada sedikit penguatan. Kalau kita hitung secara target dari Fibonacci, kebanyakan yang terjadi itu wave 5 merupakan 100% extension dari wave 1. 100% extensionnya itu ada di sekitaran harga 100.000 US dollar nih. Dan 100.000 US dollar itu juga merupakan psychological level resistance. Kemungkinan terbesar sih besok masih bisa ada potensi sedikit kenaikan ya untuk ngerevisit ke kisaran 100.000 dolar lagi nih. Reaksi dari 100.000 dolar ini cukup menentukan pergerakan Bitcoin di kemudian harinya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk koin lain seperti Ethereum, berikut entry-nya, lalu Chainlink, dan lain-lain itu semua tersedia di grup ya. Update video di grup itu saya ngejelasin banyak koin sekaligus entry-nya juga. Ini kayak PP nih, saya udah lama banget ngejelasin. Di tanggal update 13 Desember nih ya, untuk member Cuan Kripto, saya berekspektasi PP itu akan meretest lagi area support yang di sini. Dan hal itu terjadi baru kena visit beberapa hari lalu nih. Lalu seperti koin lain kayak Dogecoin, ini juga di tanggal 13 Desember saya ekspektasi ada beberapa skenario. Dan baru beberapa hari lalu itu Dogecoin terkoreksi nih mengikuti skenario yang pertama. Mungkin kalau berpikir skenario-nya ada 3, ya kemungkinan kenanya ya besar dong. Nah, yang membedakan skenario ini adalah ketiga-tiganya itu skenario koreksi. Di video ini saya ngejelasin kalau Dogecoin di push naik lagi, koreksinya itu akan semakin dalam kalau dilihat secara persentase. Dan saya selalu memperingati koin-koin yang rentan atau bahaya untuk koreksi ya. Sekaligus kalau ada kesempatan masuk market, saya juga sharing entry saya. Dari last entry sih profitnya udah lumayan ya. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa gabung ke grup sama kita ya. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding deh sama aset kalian dan juga dapat edukasi yang berkualitas. Kalau kalian ngerasa terbantu sama kontennya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau kalian nggak pengen dapat info yang faktual seperti ini, silahkan dislike aja. Karena bukan saya yang rugi. Dan buat teman-teman di sini yang ingin join ke grup, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Di grup kalian juga boleh request koin kok untuk dianalisis. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari
dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.